Ya. pencipta. Tunjukkan kepada saya itu kata simbolik mana? Woi. Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7. Mana? Adam itu harus Tuhanmu. agamanya non-Islam. Ya. Gitu. Oke, sudah. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Kalau Islam Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di dalam sekte Paulus, Yesus tidak kenal Kristen. Dengar. Mungkin sama, Bos. Yesus tidak kenal Kristen. Sekarang saya tanya, Tuhanmu yang mana? Wahyu 5 nomor 6 bermata 7 bertanduk 7. Yesaya 26 nomor 4. Tuhanmu gunung batu yang kekal. Ibrani 12:29. Tuhanmu itu api. Yohanes 4:24. Tuhanmu itu roh. Di luar dari Roh Kudus. Nah, sekarang saya tanya, mana Tuhanmu itu? Yang mana? Belum masuk Allah Bapa, belum masuk Yesus, belum masuk Roh Kudus. Sekarang yang mana Tuhanmu? Pilih yang mana Tuhanmu? Jangan tanya. Oh, semuanya. Oh, ajaran pagan, betul. Tuhan. Berarti bermata 7 bertanduk 7 ya. Bermata 7 bertanduk 7. Kehadiran Tuhan ke dunia. Dengar dek. Apa dia tunjukkan rupanya? Oke, Dek Wateres. Dia maha kuasa, tapi bukan berarti Dek Wateres. Dia pakai itu ya itu. Oke. Seperti Yesus Gantian. Tuhan memakai Wahyu 5 nomor 6. Yang manusianya itu bukan dengar. Semua Tuhanmu. Jadi semua ini dengar. Tuhannya banyak ya. Oten di bawah. Ternyata Tuhan kalian itu banyak kali. Memiliki di luar roh. Nah terus Kau tidak memiliki roh Tuhan, makanya kau tidak bisa menjelaskan tentang. Berarti Tuhanmu banyak ya. Tuhanmu itu api, Tuhanmu itu gunung, Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7. Tuhanmu api, Tuhanmu Bapa, Tuhanmu Yesus, Tuhanmu Roh Kudus. Begitu kan? Nah, sudah kalau begitu ya sudah banyak kali Tuhanmu. Kau tidak memiliki roh Tuhan. Ya sudah, ajaran apa itu Tuhan kayak begitu banyak kali. Terus mau apa kalian mau tanya dengan Islam? Apa yang mau tanya? Nabi yang menjelaskan rohmu di dalam Al-Quran. Rohmu apa? Tuhan bermata 7 udah jelas bertanduk 7. Wahyu 12 nomor 3 yang bertanduk itu naga. Wahyu 12 nomor 9 naga itu iblis. Nah Ibrani 2:14 yang membunuh Tuhanmu Yesus itu iblis. Coba lihat kematian Yesus. Kematian Yesus oleh karena iblis berkuasa atas maut. Jadi yang membunuh Tuhanmu Yesus itu iblis, betul? Betul. Dalam Al-Quran yang menyangga itu. Coba Al-Quranmu kaitkan. Adam itu Tuhannya non-Islam. Ayat Al-Quranmu yang menyangga ayat itu. Ada tidak? Kau jangan itu berbicara. Jadi tunggu, Pak Torres, tuanmu banyak ya. Bang Sidik yang baru masuk, Ustadz Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz Ali Purwandi. Assalamualaikum. Soal bahas-bahas ini. Waalaikumsalam. Kitab kalian udah pada gabul. Masa Tuhan bertanduk 7 bermata 7 ternyata iblis. Nah ini kita udah sakit ya. Ibrani 2:14 yang membunuh Tuhan itu iblis ya, betul. Siapa yang membunuh Tuhan di dalam Ibrani 2:14? Sekarang saya tanya, yang membunuh Tuhanmu di dalam, ternyata doktrin penebusan dosa kalian ini ternyata bohong, hoax. Katanya Yesus itu disalib untuk menebus dosa, padahal tidak. Yesus dibunuh iblis. Kalau udah kalian mengkafirkan, itu pasti Tuhannya beda. Ternyata katanya kalian itu bahwasanya Yesus itu mati disalib menebus dosa, ternyata tidak. Yang membunuh Yesus itu iblis. Karena gini, dia mati itu supaya iblis sudah tidak berkuasa atas maut. Ternyata bukan menebus dosa. Lu gak kenal Tuhannya Musa. Itu masalahnya. Jadinya elunya begitu. Emang Tuhannya Musa Yesus mana datamu? Mana datamu Tuhan? Mana datamu Tuhannya Musa Yesus mana? Itu yang tadi saya tanya Kristen itu. Dari tadi mana bos? Nggak bisa jawab dia. Mana bos? Tuhannya Yesus? Mana bos? Tuhannya Yesus? Apa Tuhannya Musa Isa? Apa Yesus mana bos? Mana Tuhannya Musa Yesus mana bos? Mana bos? Mana Tuhannya Musa Tritunggal bos? Mana bos? Bos mana Tuhannya Musa Tritunggal bos? Gue pernah siar 24 Nabi Kristen. Mana Tuhannya Musa bos? Bos mana Tuhannya Musa Tritunggal bos? Jawab bos. Bos mana bos? Musa bukan Nabi. Tuhannya Musa Roh Kudus mana bos? Tunjukkan bos. Musa Patimura. Bos. Gajah Mada. Aduh udah bahas Patimura Gajah Mada orang ini. Sakit orang ini. Sakit kamu ya. Tuhannya mana Tuhannya Musa Yesus? Bos.
Bos, Ya, Tuannya beragama Musa Yesus bukan mana bos? tahu ya. Katamu bos. Apa namanya ini ustaz Tuannya ya, Musa kan? Roh Kudus mana Saya bos? kasih tahu Mandor, titik. ambil Bos. alih dulu orang Orang yang kalau nggak jelas. belajar Bos. agama begini sidik. Bos, mana di Apa dalam yang tertulis perjanjian itu lama Musa menyembah Roh Kudus bos? Bos, Lu nggak bisa Ya, bos. nyari ayat Ayat-ayat yang kita, bos, sesuai dengan mana di dalam bos yang bos lu bisa bos pelajari adalah Bos. apa yang tertulis. Jangan Itu suit-suit bos. ya, kami bukan Gitu loh. cewek. Bukan dia Jangan dicari-cari suit-suit, kami ayatnya. bukan cewek. Gitu. Tahu dialog mana tidak pakai tuh suit-suit. mana Musa Di pasar kah ini? Dek, mana pasar ini, Musa pakai menyembah Roh Kudus atau Yesus mana? Dek, Kami bukan cewek, jangan disuit ya. Ustaz begini kelakuan nih. dek, mana Musa bukan menyembah cewek, Roh jangan Kudus? disuit. Cuman Tuan bawa Ini bukan data, pasar. bawa data kalian ini. Ini bukan Mana Musa pasar. menyembah Yesus? Mana? Suit. Mana? Tadi saya tanya sama Mandor. Kristen bukan ini, saya tanya, apakah Yesus menyembah Yesus? Apakah Musa menyembah Yesus? Tidak ada jawaban dari tadi sama dia ini. Ya ada, Gabriel anak ini sakit dia. Ini pasien saya, Kenapa saya ngomong? pasien saya yang terlepas dari rumah Anda sakit bertanya jiwa ini begitu saya buat cek. apa? Saya Ini kan pasien yang bilang, terlepas di rumah Musa sakit itu jiwa ini belum minum bukan obat kan? Islam. Walaupun Musa tidak menyembah Yesus, Heeh. Islam itu bukanlah agamanya Musa. Nah, terus Ngerti ya? terus Ya, apa lagi? walaupun jadi Terus Musa itu non Islam. terus Tuhannya beda dengan Tuhannya Isa. terus Tuannya Musa Yesus. Kok Tuhannya Musa? Lalu apa Walaupun urusan? Siapa Tuannya Musa saya tanya? Walaupun Musa tidak menyembah Yesus. Saya tanya Islam itu Tuannya agamanya Musa beda. siapa? Saya tanya Lu beda Tuannya Musa agamanya. siapa? Saya Lu tanya. beda agama dengan Musa. Saya Itu tanya beda Tuannya kafir. Musa siapa? Tuannya Musa. Oh, Tuannya Musa siapa Jangan ketawa ini? bicara dengan orang Tuhannya Musa kafir-kafir ini, itu Abang. yang Siapa? Kristen. Adam yang asli. Apa yang bicara sama orang? Siapa Tuannya Musa? Pencipta Adam yang asli. Pencipta siapa yang asli? Pencipta Adam. Pencipta Adam siapa? Pencipta Adam. Tuhannya Musa yang asli. Iya Tuhannya siapa? non-Islam. Siapa namanya? Tuhannya Namanya non-Islam. siapa namanya Mas Kristen? Jangan bos, kita mesti bedain kan supaya bisa ngejelasin Iya, mana yang kafir, mana yang Tuannya tidak Musa kafir. pencipta langit Jadi dan kalau bumi. lu menyembah, lu merasa menyembah Tuannya Tuhan Musa yang pencipta sama. langit dan bumi. Ada Tapi di dalam agama Al-Quran beda. pencipta Itu langit kan dan bumi. namanya. Ada. Nah sekarang mana Yesus pencipta langit dan bumi? Coba kamu jawab. Mana? Mana Yesus Kristen? Mana Yesus pencipta langit dan bumi? Mana? Sesuai dengan Tuhannya kehendak Musa itu Tuhannya Raja Manusia, Tuhannya para manusia itu di dalam Quran surat An-Nas. Nah sekarang saya tanya Tuhan saya tanya di mana Tuhannya- Yesus menciptakan langit dan bumi Jadi dan Tuhannya para manusia adalah Yesus mana? Tunjukkan. Banyak Tunjukkanlah. Ayatnya yang ada begini nih ya. Mana, ayatnya mana, ada mana? begini. Mana Yesus Jadi di mencipta kitab langit dan bumi? Yahudi, di Sudah kitab saya sudah Yahudi, jawab. Sekarang kamu jawab. Di kitab Mana, Yahudi ada tertulis, jangan menyembah Allah lain di hadapan Allah Israel. Terus Nah, artinya artinya apa? Tuhannya Muhammad, yaitu Tuhan negeri Mekah, di hadapan Allah Israel adalah Allah lain. Allah lain. Nah, Yesus itu Allah siapa? Oh. Yesus Yesus itu Yesus katakan itu Tuhan kan? agamanya sama, bos. Agama apa? Agama apa? Agama Yahudi. Agama Yahudi bukan Kristen kan? Hah? Bukan Kristen kan? Kristen itu tau Kristen nggak? Kristen yang di bawah siapa? Kristen itu penyempurna Yahudi. Apa ya? Mana datanya penyempurna Yahudi Kristen? Datanya mana? Penyempurnanya. Ya itu Mana nih. datanya? Datanya mana? Datanya. Mana? Yesus. Mana tertulis Kristen penyempurna Yahudi? Coba datamu mana? Oh, Datanya mana? datanya. Datanya mana? Mana? Lukas berapa? Matius berapa mana? 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 Oh. Dia ketik. Mana? Kristen penyempurna. Mana Kristen penyempurna Yahudi ya? Mana? Jadi Islam Kristen disebut kafir, penyempurna bos. agama Yahudi mana? Entar. Jadi Islam itu Entar bukan apa? Yahudi ya. Entar mana? Dengerin dong. Jadi Mana? Islam itu bukan Yahudi. Datanya ya. Dan Kristen tidak menyembah penyempurna Tuhan agama Yahudi mana? Yesus Jadi gak kenal Kristen kok. nabi-nabi Yahudi dijadikan Saya minta datanya di Tapi dalam Lukas, Tuhannya Matius, Injil, Yahudi Yohanes mana? tidak dijadikan Yohanes. Tuhannya Islam. Gitu. Mana datanya Yohanes berapa, Matius berapa, mana? Mana Kristen penyempurna agama Yahudi mana? Tunjukkan data. Data. Kan Datamu, katamu mana datamu? Iya, tunggu saya buka data mana datamu? Datanya Yusuf. Mana? Dia klik, dia buka kiamat baru dapat. Bang Solo udah Nanti tahu kiamat. belum datanya Bang Solo? Boleh jawab. Data. Nah, Data. kalau tahu boleh jawab silakan. Data.
apa ya? Data ya. Saya baru masuk nih, baru Iya. dengar-dengar. Katanya Kristen penyempurna Yahudi, katanya tertulis di dalam, ada tertulis Markus, Yohanes, Lukas, mana? Nggak ada, karena siapa bilang menganggap Yesus itu adalah penggenapan segala hukum-hukum Allah. Nah, Yesus itu penggenapan. Kristen penyempurna Yahudi gabrul. Yesus nggak kenal Kristen, Bung. Kenal dong. Kamu Salah sudah nggak loh. menjawab Dia ya. nggak Satu Islam, pertanyaanku Bos. Karena sudah nggak Islam bisa ada kau di jawab ya. Arab, ya nggak? Sekarang saya tanya Kalau lagi, di mana si Kristen, siapa Yesus di itu mana kan kenal Yesus santrinya. pernah menyebut dia Santrinya agama itu kan Kristen? Jawab. murid-muridnya Di dia. mana? Dia Di kenal, mana Bos. Yesus pernah menyebut Kristen? Coba kamu jawab. Di Hah? mana Yesus mengatakan dia itu agama Kristen? Mana? Yang nyebut Kristen siapa? Orang yang kafir kepada Yesus lah yang nyebut Nah, Yesus Kristen. kenal Kristen. Iya, dia kan kita Yahudi, Bos. Kita ini Yahudi. Mana Bang Tapi Sidi? Yahudi yang tidak diasal lah. Oh, dia palsu dari kabur dia tuh. Jadi Kristen Iya. Yahudi gitu Bang. Yahudi yang tidak Kristen diakui tuh Yahudi ya. Iya. Jadi Tapi Kristen Yahudi itu Yahudi. kan ada dua. Yahudi Iya. ada yang kafir kepada Al-Masih. Ada Yahudi juga yang tidak diakui Yahudi. Iya. yang Yahudi nyembah tidak Al-Masih diakui. itu awalnya cuma 12 orang sama 5.000 orang yang dikasih makan itu. Wah, cuma beberapa ribu Ini orang. Oten pada ngomong apa sih, kagak ada yang nyambung. Ini dikasih tahu, Bos, karena kan situasinya di Arab kan kagak tahu apa yang terjadi di Israel, dan orang Israel itu kan nggak Emang kau memeluk tahu agama situasinya Islam. waktu Yesus lahir? Gitu. Waktu Yesus lahir kau tahu, kau ada di sana? Kitabnya ada nulis. Ya sama, kitab juga ada. Oh iya, kitab lu kan baru ada setelah abad ke-7. Nah, kitab lu kan bahasa Yunani, lu bisa baca. Bukan, kalau belum ada di abad ke-7 kan masih Arab, masih kafir, Bos. Ya memang. Iya, masa lu ngaji sama orang kafir? Kenapa orang kafir itu? Orang kafir itu apa sih? Kafir itu pemakan babi, Enggak, tidak kafir itu disunat, makan menuhankan Tuhan. berhala. Siapakah itu? Ya Anda. Oh bukan, orang kafir itu adalah orang Ya. yang Ya. tindakannya itu menyerupai. Jadi disunat. Orang kafir bukan itu, Yahudi. dengerin bro, Tapi orang Al-Masih, kafir tapi itu, bukan Kristen. dengerin Nah, dulu. itu dia Orang cuma kafir menyerupai itu, doang. bro, orang kafir itu itulah yang menuhankan manusia yang keluar dari selangkangan. Jadi kamu harus paham, orang kafir itu yang menuhankan manusia yang keluar dari selangkangan. Itulah orang kafir. Orang udah tahu itu manusia kok dituhankan. Menyerupai Itu yang dimaksud orang kafir. Ya kan? Disunat. Gitu loh. Kan Yahudi. Udah tahu anak Maria itu disusui, disekolahin, lu tuhankan. Tapi bukan Kristen. Akalmu taruh di mana? Memangnya Akal dipakai, jangan taruh di bertanya dengkul. sama lu. Agama Gitu loh. mana yang mengimani Al-Masih? Orang anak orang juga. Iya. Setengah mati ibunya merawat. Lu setengah mati mau bunuh dia. Pakai darahnya nih menghapus dosa. Dasar kopior semua nih. Kan gitu. Orang mengakui dia kafir kok masih aja. Kafir itu menyerupai Makanya Allah. jangan menuhankan anak orang. Iya. Karena anak orang ini orang. Kenapa kau tuhankan? Itulah namanya kafir. Anak orang ini Ya ilah. Superman, kita Saya Superman tanya nggak? gua kabur, nggak bakalan kabur gua sama lu. Hah? Nggak bakalan Gimana? kabur gua sama lu. Kayak Superman. Diripot dan gua kabur. Kamu udah nggak Tadi ada- menjawab satu, udah Jadi nungsep. anak Ya. manusia itu Udah nungsep disembah kamu tadi. karena dia Ada pernyataan menarik tadi. Ini Pak naik Kristen kepada ya? Allah. Ya Iya. Pak Kristen itu Pak Kristen. Cuma anunya kok Heeh. mute, bingung kami nih. Mungkin dia ini belum bayar mic-nya. Ini tadi Iya. dia bilang Kristen itu Yahudi. Ini kok agak lucu, agak janggal, agak Penginapan Yahudi aneh. katanya Ustaz. Iya, Oh, dari iya. tadi Yahudi, dari Bos. tadi kami Coba. tanya Ustaz, tapi tidak bisa menjawab ya Ustaz. Kristen Hmm. penginapan Enggak. Yahudi. Sekali masuk Pertanyaan. Jadi sekali masuk sama coba yang gini. senior saya yang masuk nyungsep. yang melanjutkan Nyungsep Kristen ini. keyakinan Al-Masih ini nggak ada yang jadi beragama Islam. Nggak ada. Coba gini. Di mana bangsa Yahudi, kalangan Yahudi, terutama yang mengikuti ajaran Nabi Musa itu menuhankan Yesus.
Ya ada dong, itu 12 orang itu murid-muridnya, santri-santrinya, itu kan Yahudi semua, bos. Mau asal ngomong aja bahasa Indonesia yang nggak lurus lu. Orangnya di Arab. Gini, ajaran monoteisme, Nggak, ajaran ya. monoteisme yang diajarkan Nih, Musa, gua ajar. Yesus Jadi dan murid Nabi Yesus Muhammad, dengar. Ini aja deh, kita pakai gantian satu persatu bicara, pakai timer. Gua sama ini gua hajar nih orang ini keilmuannya nih. Lu jangan asal lu. Ayo, gua hajar keilmuan lu. Ayo gantian bicara. Lu ngomongnya Lu dulu yang ngomong. Ayo gantian bicara. Satu ngomongnya, baik. Gantian satu-satu. Siapa Kristen mau lawan gue di sini? Yang berilmu. Siapa? Sebut namanya siapa? minder. Sebut namanya siapa satu-satu. Pak Celo. Oke, Pak Jelo, yang lain diem. Yang lain diem. Kau ngomong dulu, Pak Jelo. Ngomong. Ya. Nah, saya yang bertanya apa atau abang duluan? Oke. Begini ya, nggak usah terlalu banyak bicara. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kau tanggapi pakai bahasa Indonesia ya. Dengarkan baik-baik. Saya bahasa Inggris. Koplak lu. Ya. Itu kan mulai lagi kan. Gantian bicara. Bisa diskusi nggak sih? Santai Bang Alek, santai. Gantian Bang Alek. Mulutmu itu udah tua-tua kamu Pak Celo. Bisa diskusi nggak? Alek, Boleh. kau berbahasa pakai etika kau Alek. Kau di mana-mana Iya, kau saya pakai diskusinya etika pakai etika loh. kau. Ngomong nggak Ini kenapa banyak suara sih? Saya sama Pak Celo dulu. Dengerin. Tadi bilang pakai bahasa Indonesia, memangnya saya pakai bahasa halu. Ya udah, pakai bahasa Indonesia ya. Oke. Deal, pakai bahasa Indonesia. Deal. Baik. Mari kita mulai. Menurut sejarah, tidak ada para nabi itu menuhankan manusia. Sampai detik ini tidak ada ajaran para nabi menuhankan anak Maria. Sekarang mari kita cek. Siapakah agama di dunia ini menuhankan anak Maria? Tentu semua sudah tahu, Kristen. Nah, mari kita cek lagi. Dari mana sumber pengajaran ini? Sumbernya dari ajaran-ajaran yang bersumber bukan dari tempat lahirnya, tempat mengajarnya Yesus. Jelas ini. Nah sekarang, diam dulu kau, diskusi ini. Bentar Alek, bentar, gantian. Bisa diskusi nggak? Nah sekarang mari kita cek. Apakah ada perintah Tuhan yang ada di surga itu menuhankan anak orang yang namanya Yesus? Silakan Anda cari datanya. Kalau ada kita bayar rame-rame. Ada nggak perintah Bapak di surga itu menuhankan anak manusia yang keluar dari selangkangan? Silakan. Udah. Saya jawab. Udah. Kita harus dulu Pak. Kalau Allah itu punya kuasa. Allah itu maha Lanjut aja kuasa. dulu Bang Alek, lanjut silakan lanjut. 2 menit. Percaya enggak kalau Allah itu maha kuasa? Saya tanya dulu. Kalau memang Bapak mengatakan Allah itu maha kuasa, dia bisa menjadi apapun. Ketika dia datang dalam bentuk mengambil rupa manusia, kenapa enggak? Dan yang kedua, saya mau katakan begini. Pengikut Kristus itu banyak orang Yahudi juga. Rata-rata murid-murid Yesus itu adalah orang asli Yahudi, Pak. Kenapa kami meyakinkan Yesus itu adalah Tuhan? Pertama, dia bisa menghidupkan orang mati. Dia berjalan di atas air. Dia mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya itu disaksikan sekitar kurang lebih 500 orang. Yang ketiga, dia naik ke sorga. Itu disaksikan oleh puluhan orang juga, termasuk murid-muridnya. Saya kira cukup. Makanya saya bilang tadi dari awal, mari kita diskusi pakai bahasa Indonesia yang mudah kita mengerti, bahasa sehari-hari kita. Kamu Apa topiknya? Ah. Apa jawabannya?
Loh, Bapak. Diam dulu, bercurut. Giliran aku. Giliran aku. Dipotong Bang Alek, waktunya Bang Andi. Jangan dipotong ya. Giliran saya dong. Kamu bisa diskusi nggak? Nah, bego nih orang nih. Bisa nggak diskusi? Saya menjawab. Mau Saya belum selesai. Lu ambil pulpen dicatat omongan saya. Oke, saya sudah jelaskan. Giliran saya, curut. Atau tidak? Curut. Giliran aku ini. Kamu memang nggak mau ditanya kan? Iya, giliran saya yang bicara lagi. Giliran saya dong bertanya. Saya lagi, bro. Ya, saya kan Kamu sudah nggak bisa diskusi gini lah. Inilah dikasih kesempatan bicara, nggak ada yang potong. Giliran kami yang ngomong, pertanyaan saya jawab. dia kegatelan gitu loh. Ya, munculkan lagi pertanyaan, saya jawab. Saya lagi bicara gitu loh. Oke. Ya, makanya kita diskusi itu pakai bahasa Indonesia yang mudah kita mengerti gitu loh ya. Ngomong lagi anaknya orang ini. Bertanya aja. Kamu nggak bisa memaksa orang, saya mau bicara. Gantian. Makanya, Nur, sini loh, sini deh. Beli lakban 2, persiapan. Sini. Tunggu, saya suruh beli lakban dulu. Tadi topiknya adalah kenapa sih ada agama di Republik Indonesia yang kita cintai ini atau di dunia ini, kenapa ada yang menuhankan anak Maria gitu? Kenapa ada orang menuhankan orang yang keluar dari selangkangan gitu? Loh, Itu sebabnya ada nggak perintah dari Bapak di surga menuhankan itu gitu loh? Itu topiknya gitu loh. Karena Nah, ini ngomong melulu ini gimana ini? aduh, Bapak. Bagaimana ini? Nggak bisa diskusi dia. Bisa diskusi Lu nih. kalau gua udah Nggak bisa. Lu masih akan meripit terus gak, mengulang-ulang gak? Kalau gue udah jawab nih, lu akan mengulang-ulang terus gak? Nggak bisa diskusi dia. Dengerin dulu dong orang ngomong. Gue jawab nih. Saya ngomong sama Pak Celo. Siapa ini? Hah? Kau yang maju. Kalau gue udah jawab, lu jangan bernarasi yang sama dong. Siapa ini yang ngomong ini? Kristen. Ya kau Kristen lawan gua. Pak Celo kau diam. Oke. Mana perintahnya Bapak di surga? Mana perintahnya Bapak di surga menuhankan anak Maria itu yang keluar dari selangkangan? Oke. Perintahnya mana? Pakai Bible. Mana? Lu nyembah Tuhan nggak yang di atas sana? Mana perintahnya? Gua nanya sama Data. lu. Lu Pakai nyembah data. Tuhan bersemayam di atas arsi nggak? Pakai data. Gua nanya sama Pakai lu. data. Gua nanya dulu nih. Mana perintahnya? Gua nanya dulu. Mana perintahnya? Jangan banyak nanya. Jadi Ali Imran 55 Isa udah naik kepada Ya kau menuhankan anak Maria yang keluar dari selangkangan. Mana perintahnya? menjadi berwujud Isa. Ini ngomong apa sih? Tidak ada yang berilmu ini pagi. Iya. Kenapa sih? Baca dong Ali Imran Si 55. geblek ini. Ditanya apa? Kamu jawab apa? Ditanya kamu tanya. Dia dikasih tahu malah. Ini gua kasih Mana tahu. di dalam Bible ditanya, kamu bisa diskusi nggak kamu ini? Kenapa kamu nggak bisa menjawab? Nggak ada jawabannya. Gua kasih tahu, Bos. Mana di dalam Bible-mu mana? Loh, Allah Bapa memerintahkan menyembah Yesus mana? Sesuai dengan pertanyaan tadi mana? Kamu tanya balik. Di dalam Bible-mu Bung mana? Kristen itu dikafirkan karena Isa atau Yesus. Mana di dalam Bible-mu jawab? Aduh, 1 Korintus 4:10 kamu. Kamu 1 Korintus 4:10. Kristen itu dikafirkan Kristen goblok karena Kristus. kayak Isa. Itu kamu ditanya malah tanya balik. Lu mengkafirkan Malu kayak kamu, Isa. malu. Tapi lu Gak bisa diskusi ini. Turunkan satu dulu itu. Turunin. Oke, turunkan dulu satu. Saya hadapi Pak Celo dulu ini. Nggak ada yang ngerti bahasa 1 Indonesia. Korintus 4:10. Turunin. Turunkan dulu satu. Ya baik. Pak Celo, lu hadapan sama gua. Pak Celo, lu hadapan sama gua. Coba kau cari di Bible-mu, mana perintahmu, mana perintahnya Sang Pencipta, mana perintahnya Bapa menuhankan anak Maria yang keluar dari selangkangan. Mana perintahnya? Cari. Pak Celo. Cari. Cari di Bible. Cari. Ini Kristen ini kalau yang kayak begini nih masuk di room ini, dia menangnya itu kalau tawuran ngomong gitu loh. Giliran pakai timer, gantian bicara nggak bisa. Bang Alek mau mute-nya dibuka, silakan. Dia maunya tawuran. Ini Pak Celo, ayo jawab. Ayo jawab. Nah, diem kan? Kalau teratur pada diem.
Kalau teratur pada diam, tapi kalau crowded baru pada ngomong, gitu loh. Makanya berhenti Pak Celo menuhankan manusia. Tidak ada sejarah itu Tuhan menjadi manusia. Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi makhluknya, ini nonsen, ini ajaran nggak masuk akal. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan. Tuhan tidak ada, dia menjadi manusia selama 33 tahun setengah. Nah setelah dia mati di Roma 14:9, baru kembali hidup menjadi Tuhan. Jadi pernah kekosongan Tuhan selama 33 tahun setengah. Mau kayak gitu? Yang namanya menjadi, artinya hal yang sebelumnya itu sudah tidak ada. Jangan lu bilang Tuhan menjadi manusia, Tuhan ada dalam diri manusia. Itu tidak menjadi namanya, tapi artinya itu namanya Tuhan ikut masuk dalam kandungan, kemudian dilahirkan oleh manusia. Di dalam manusia ini ada Tuhan. Itu formulasi bahasanya yang benar, bukan menjadi. Makanya saya bilang dari awal, mari diskusi pakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Ternyata kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Ditanya apa, jawab apa, topik apa, ngomong apa. Lebih baik kalau kau nggak menguasai Bible, lebih baik kita ngomongin aja bagaimana harga pasar kira-kira cabai hari ini, bagaimana kebutuhan pokok gitu loh. Siapa tahu bisa menguntungkan gitu loh. Kalau tawuran mau aja tawuran, tapi giliran diskusi baik-baik kagak mau gitu. Itu ada Pak Freddy, orangnya baik gitu Pak Freddy, teman saya. Pak Freddy, selamat Silakan. pagi Bang Otang. Selamat pagi. Selamat pagi. Rupanya Ya. pertanyaan susah ya. Ya, Bang Andi jadi Andi, ya Pak Freddy, jangan terlalu silakan. Giliran tidaknya menghindar. Aduh. pertanyaan susah ya. Mungkin Bang Andi jadi nggak bisa dijawab gitu. Apa yang susah menurut kami? Nggak ada satu titik pun Ini kau ngomong mau- lagi, nggak usah ngomong kau. Nggak usah. Nggak akan Kalau kau nggak mau jawab, saya kalau kau nggak balikin jawab kau. pertanyaan lu diam. Tahu nggak bisa Bang Andi nanya, kenapa nggak bisa jawab. keluar dulu Bang Andi. Keluar Kamu akun jelasin masuk dulu akun. alamu itu. Yang ditanya mana Bapak ini memerintahkan kalian ini untuk menyembah Yesus, mana datanya gitu loh. Pak C, Ya, Pak Cilo Alex mana datanya? Yohanes loh. Kau baca di Yohanes dulu. Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Iya, yang ditanya apa? Apa pertanyaan Prof Andi tadi? Lahir. Apa yang ditanya? Bentar dulu. Saya tanya dulu. Yang ditanya Prof Andi itu apa tadi? Kau Coba Bapak mentuhankan- ulangi supaya Bapak tahu apa pertanyaannya. Coba. Kau mentuhankan Sebentar ya, anak, ini manusia. tuh judulnya apa, bahasa Indonesianya apa, ini ngapain ngomongin iblis? Apa siapa yang membahas iblis? Tahu nggak? Nabi Muhammad aja nggak yakin masuk surga. Tuhanmu hanya mati kok. Itu Allahmu itu. Iya. Tahu nggak? Ya Justru kalau menghujat mau nih dia nih. setan. Masuk neraka, Prof. Kagak nyambung dia. Matius 5:22 aja, Bro. Kagak nyambung dia kalau diskusi ini anak. Kafir. Pak Cilo. Macam apa kalian ini? Matius 5:22, Lukas Percaya 4, nggak? Lukas 4:25 kamu baca, Yesus masuk neraka, di situ yang ditulis. Apa kamu? Mau baca? Maryam ayat 83, Allahmu itu bersekutu dengan jin. Ah, bersekutu mana tertulis itu bersekutu? Man? Loh, Apa bunyinya? mau tahu nggak? Iya, apa Quran bunyinya? surah Maryam ayat 83. Iya, diutus kan? Tidak engkau melihat Bahasa orang Arab surga arsalna ini itu apa? Itu apa? mengutus setan-setan Itu itu, iya, kepada terjemahan orang mengutus, tapi bahasa Arabnya itu apa? Ah, tahu nggak? Tahu Mending nggak kamu? turunin aja deh begini yang nggak ada manfaatnya diskusi kayak orang blow on kayak gini. kamu yang Serius. blow on. Lain nggak ngerti bahasa Indonesia gimana? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Gue bilang juga apa? Sebelum diskusi sama orang-orang kayak gini tanya dulu ngerti bahasa Indonesia nggak? Gitu loh. Itu dulu syaratnya diskusi ngerti bahasa Indonesia. Topiknya apa? Ngomong apa? Berarti nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Coba. Apakah kalian semua ini masih mau diskusi kalau orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Kan sia-sia buang-buang waktu gitu loh. Iya, iya. Kita butuh orang yang jujur, ngerti bahasa Indonesia. Itu intinya gitu loh. Kita ngomongin apa, dia ngomongin iblis.
Dia ngomongin saudaranya yang masuk neraka gitu loh. Nggak usah bawa-bawa saudaramu iblis ke sini gitu loh. Kita udah paham. Saudaramu itu loh itu. Termasuk yang pernah membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi. Nggak usah dibawa itu. Gitu loh. Tahu nggak iblis siapa? Iblis yang membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi bersoal jawab. Sampai di gunung yang tinggi iblis berkata, Yesus akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau sujud menyembahku. Apa kata Yesus? Hanyalah kau iblis, hanya kepadanya saja kau harus menyembah. Jadi iblis pernah membawa Tuhanmu. Ya memang iblis itu kerjaannya menggoda manusia untuk menuhankan sesama. Ya walhasil hari ini terbukti godaan-godaan iblis yang terkutuk sudah banyak memerasuki orang-orang yang tidak mau berpikir, yang tidak mau memakai akalnya gitu loh. Makanya saya bilang dari awal, anaknya Bunda Maria itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Tetap aja ngeyel. Tetap hanya konsisten menuhankan itu. Diminta perintahnya mana? Mana perintahnya Bapak di surga menuhankan anak Maria coba? Tidak ada toh? Ya kalau tidak ada perintah ya jangan dibuat-buat. Itu kira-kira dari saya, mohon juga host naikkanlah orang yang ngerti bahasa Indonesia. Buang-buang waktu tahu seliweran begitu. Gitu Pak ya. Freddy, silakan Pak Freddy. Tadi mau nanya Bang Andi. Ya mungkin bagus ini. Ya, begini Bang Handi, kalau bertanya jangan yang sulit-sulit dulu gitu, biar dia jangan kabur. Halo. Pak Freddy sebentar. Iya bentar Bang Jan, bentar. Itu ada Jones itu Jones. Coba. Saya mau lihat ini dia dari kemarin saya lihat itu dia. Ini dia kayak jago bahasa Indonesia, nggak tahu dia berapa bahasa Indonesianya. Ya Hendy, kamu udah saya jelasin berulang-ulang tapi kamu nggak pernah paham, kamu mau penyesatan doang. Ini kenapa lagi naik marah-marah ini? Saya diskusi tadi sama siapa? Kenapa kau yang kegatelan? Saya diskusi tadi bukan sama kau. Kenapa kau yang marah-marah bro? Enggak, gue nggak marah-marah. Ngapain kau marah-marah? Ya ini barusan kau marah ini, hampir kau banting HP. Gak penting gua marah-marah malu ya. Cuma barusan ini ada suaramu marah loh. Gaya lu kayak sekolah bahasa Indonesia. Ya sekarang kita bahasa Indonesia yuk. Nah coba saya bahasa Indonesia ya, ngerti nggak lo maksudnya nih bahasa Indonesia nih? Mana perintahnya Tuhan Bapak di surga menuhankan anak Maria? Ada nggak bahasa Indonesia nih? Tuhan saya nggak kayak Nabi lu suruh perintah nyembah. Berarti nggak ngerti bahasa Indonesia juga nih? Kagak ngerti juga bahasa Indonesia lu naikin. Ini kagak ngerti juga bahasa Indonesia lu naikin nih. Itu saya gue sampaikan tadi. Kagak ngerti juga nih bahasa Indonesia lu naikin. Makanya host yang ngerti aja bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya udah Pak Freddy dulu dah, Pak Freddy dulu. Ya Pak Freddy aja yang nyaman diskusi. Sorry ya Pak Fred. Bang Handi. Masalahnya ditanya dia bertanya lagi gitu. Sebenarnya harus dijawab dulu. Ya tapi kita ngomong apa, dia ngomong apa? Pak Freddy Kristen teman kita, dia sopan, enak, baik, diajak diskusi gitu loh. Kalau lanjut saya dulu Pak Sidik sama Pak Freddy. Maaf ya Pak Freddy ya. Nggak apa-apa itu dia, maksudnya pertanyaannya seperti begitu. Kalau ke saya bisa jawab. Tapi ke teman-teman lain kenapa nggak bisa jawab terus bertanya ulang gitu? Pak Freddy ini Katolik, Prof? Nah, tidak, saya ini apa nih? Tritunggal saya. Oh, Tritunggal. Kristen aja. Kalau Pak Fred, kalau Tritunggal itu, kalau sekarang kan Bapak ada di surga nih, ya kan? Bapak di surga nih sama Yesus. Kalau Tritunggal menjelaskan ini berat nih. Bentar dulu kita bahas yang tadi dulu yang. Oh iya. Yang itu yang pertanyaan Bang Handi dulu itu yang saya clearkan dulu. Oke, lanjut. Bang Handi. Ya. Jadi itu maksud saya, teman-teman yang Kristen itu kalau baru naik begitu ditanya yang gampang dulu. Nah, kalau ditanya langsung yang sulit mereka langsung kayak kesurupan, nggak bisa jawab gitu, putar-putar. Begitu Bang Handi. Iya, ini aja Pak Freddy tadi mengawasi. Dia paham gitu loh. Ya udah, next lah kalau begitu Pak Freddy. Ya soalnya dia juga arogan sih, jadi harus dikasih kuncian langsung gitu. Gitu. Iya, karena itu sebenarnya dijawab gampang saja. Tidak ada tertulis yang seperti Bang Handi tanya itu, tidak ada. Khusus amat sih. Sebenarnya sih ada.
tinggal dijawab begini, memang perintah Bapak dari surga itu memang nggak ada perintahnya untuk menuhankan anak Maria. Tapi berdasarkan tulisan Paulus yang begitu tebal di Bible, ya kita bisa pelajari. Mungkin kita bisa menengok Roma 14:9, mungkin kita bisa tengok kisah 2:36. Ya di sana kan jelas bahwa Allah yang di surga itu membuat Yesus yang kau tuhankan itu setelah disalibkan gitu. Roma 14:9 juga bisa dipakai bahwa setelah dia mati dia bangkit menjadi Tuhan. Itu bisa dipakai sebenarnya. Kita nggak ketawa kalau pakai itu. Oh, arti ajaran Anda memang itu ada memerintahkan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya kalau dia baca Bible ada jawabannya kok Pak Freddy. Bisa ya, bisa. Tapi takutnya nanti bisa dikonterbalik. Itu bukan Bapak yang bilang, tapi Paulus. Bisa dikonterbalik gitu. Konter. Iya. Kalau udah tahu jawabannya Pak Freddy langsung jawab lagi aja. Sebenarnya ada jawabannya Pak Freddy. Kisah 2:36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Iya, tulisan Lukas ini memang Yesus ini dibuat menjadi Tuhan setelah disalib. Nah, ada perintahnya untuk menuhankan dia, ini dipakai aja gitu. Kenapa tidak? Termasuk Iya, Roma kalau 14:9. kalau dipakai. ya bisa dipakai Bisa, seperti itu. bisa. Tapi apakah dia mampu kalau misalnya teman muslim itu dia mengkanter? Dia biasanya kan mengkanter. Itu kan tulisannya si Paulus, bukan tulisannya Bapak. Bukan perkataan Bapak gitu. Iya, tapi dia bisa ngomong gini. Bisa jawab ini. Kalau pernyataan Bapak langsung Bang Andi memang nggak ada. Tapi kepercayaan kami itu bukan dari situ saja. Kami ada Roma 14:9 misalnya, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi kalau ada orang menuhankan Yesus ya inilah Roma 14:9. Terus kemudian dilanjutkan kisah 2:36. Jawabannya ada sebenarnya itu. Cuma karena kurang membaca aja. Nah makanya teman-teman Kristen yang belum membaca Bible, mending yang saya injilin kamu gitu loh. Karena ini kita sudah paham Kejadian sampai Wahyu isinya apa sih gitu loh. Iya, Bang Andi dengan gitu kalau saya perhatikan itu sangat paham gitu. Saya senang gitu bergabung untuk bisa mendapat ilmu lah begitu. Cuma kalau saya orangnya apa namanya kalau ditanya apanya kalau letter leg-nya seperti tercatat misalnya diterjemahkan lainnya seperti itu tidak pakai dalam kurung ada penafsiran penjelasan yang lain ya kita jelasin apa adanya lah kalau saya gitu. Iya Bang Freddy. Ya lanjut lagi yang lain gitu. Kalau Bang Freddy orangnya santuy gitu ya. Kalau bisa jawab ya jawab, kalau enggak. Beliau juga jarang bertanya. Gitu loh. Tapi gimana? Udah kontak Pak Esra suruh dijadwalkan lagi dong sama Bang Juma. Ya. Rupanya mereka udah kelihatannya kayak diskusi lintas agama yang tidak sesuai sama imannya kelihatan mereka sudah kurang respect ya. Kelihatannya aku kalau telepon beliau itu aku dicuekin, kadang diangkat, kadang enggak. Gitu. Iya, karena mereka udah enak dengan menjelaskan iman gitu, udah enak di YouTube, sudah AdSense pengajaran-pengajarannya gitu, udah mendapat perhatian, udah dapat banyak penonton gitu. Ya udah teman-teman host naikkan lagi yang satu yang bisa ada Pak Freddy kok yang bisa menilai di sini. Nanti kalau ada Kristen yang kayak gitu Pak Freddy yang jadi moderator ya. Kasih tahu dia ajarin bahasa Indonesia. Iya, belum ada Bang Andi belum. Tapi aku udah undang sih yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku semua, Bang Freddy selamat siang. Silakan dilanjut. Selamat siang. Yo kalau begitu Ustaz Alif nih sama Pak Freddy nih ngobrol santai nih. Ustaz Alif silakan. Ya, cek. Aku baru selesai makan. Pak Freddy apa kabar? Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore. Ya. Baik-baik saja gitu. Yang penting signal saya bisa termonitor dengan bagus, udah kita bisa diskusi santai.
Ya, betul. Aduh, Pak Freddy, lupa lu aku pertanyaannya ke Pak Freddy ini Bang Andi. Bang Andi titipin dulu dong pertanyaannya. Ada saja. Saya bikin topik dulu ya. Ya udah, boleh lah. Saya bikin topik dulu. Topik yang sederhana saja. Sebenarnya begini ya, kita hidup di dunia ini kan semua makhluk itu diciptakan ya, gitu ya Pak Freddy ya, setuju ya? Setuju. Alam semesta juga ini ada yang ngatur. Tuhan itu maha kuasa. Nah sekarang kita mau kemana ini? Sebenarnya Tuhan yang maha kuasa itu siapa sih? Dari segi Islam siapa? Nanti Pak Freddy menjelaskan Tuhan yang maha kuasa mengendalikan alam semesta ini, mengatur seluruh kehidupan, memberi kita petunjuk, memberi kita larangan, memberi kita perintah apa yang kita lakukan. Sebenarnya siapa sih Tuhan yang maha kuasa itu? Ini bahasa sederhana umum saja. Silakan. Habis ini ke Ustadz Alif. Ustadz Alif dulu ya. Silakan Ya, Ustadz. saya sampaikan dulu. Ya, ini kayaknya udah ini menarik. Baik, maaf ya barusan Bang Andi, aku barusan selesai nelan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan dulu. Ya, ketika dikatakan Tuhan Maha Kuasa, maka ada ketentuannya yang dikabarkan oleh Tuhan sendiri. Itu poinnya Pak Freddy. Misal saya mengutip di Al-Quran itu surah 9 ayat 116. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa malakum min dunillahi mi waliyyu wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Satu mutlak, Tuhan itu adalah Allah yang merajai, menguasai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang terlewati ya. Lalu berikutnya ayatnya, Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah. Jadi mutlak Tuhan itu pertama menguasai kerajaan langit dan bumi dan hanya satu. Lalu Dia itu yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh makhluknya termasuk manusia, dan Dia menjadi pelindung penolong seluruh makhluknya. Nah, itu konsep yang dikenalkan oleh Islam dalam mengenal Tuhan. Ketika merujuk kepada Pak Freddy, ya, disinilah terjadi. Kalau misal saya mengutip ini saya berbagi pandangan dulu ya. Mengutip di Perjanjian Lama di kitabnya Pak Freddy, bagaimana tentang Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, tidak ada yang sama dengan Dia, tidak ada yang dibentuk baik sebelum atau sesudahku, bahwa dikatakan juga Allah itu bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, Allah itu bukan juga anak manusia sehingga Dia tidak menepati janjinya, dan seterusnya. Itu banyak bertebaran ayatnya. Masuk kepada Perjanjian Baru. Ketika di Perjanjian Baru mendengar kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang diajarkan oleh Yesus, Yesus pun masih membawa narasi dari Perjanjian Lama, di mana Dia katakan Dia sepakat dengan ahli Taurat, dengan ahli-ahli Yahudi, ahli-ahli agama. Ketika Dia berdiskusi tentang ketuhanan, mereka sepakat bahwa Tuhan itu memang satu, dan di situ bukan Yesus, Pak. Di situ jelas bunyinya. Baik kita mengutip di Markus 12 yang sudah kita tidak asing lagi, dari 29 sampai 32, di situ sepakat dengan ahli-ahli Taurat. Kata Yesus memang Tuhan itu esa. Kata ahli Taurat setuju salaman bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang esa itu. Ketiga, Yesus berkata memang engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya selamatlah ketika menuhankan satu Tuhan. Nah, tapi ada hal yang unik seperti yang tadi sempat kawan-kawan Kristen sendiri kebingungan menjawab, Pak. Ketika menarasikan, ketika menyampaikan, justru satu sosok ini yang mengajarkan menuhankan satu Tuhan, yang mengajarkan menuhankan bahwa Tuhan itu rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa dengar, tetapi ada dari kalangan lain yang mengatakan justru Dia yang mengajak menuhankan satu Tuhan itu malah dituhankan. Nah, disinilah terjadi kelemahan. Karena apa? Karena memang Tuhan itu tadi dikatakan yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Yesus dijadikan posisinya sebagai Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus diterima oleh Pak Freddy. Tuhan itu bukan yang menghidupkan dan mematikan, tetapi Tuhannya dihidupkan dan dimatikan. Terjadinya kebalik akhirnya. Silakan Pak Freddy tanggapi. Baik, terima kasih Ustadz Alif dan teman-teman yang ada di sini. Jadi begitu panjang, tapi setelah saya nyimak perhatikan itu rupanya Ustadz
selalu merujuk kepada Tuhan. Nah, ini yang rancu, Pak. Karena di dalam Alkitab PL dan PB itu kata Tuhan ada huruf besar semua, ada yang huruf yang di PB itu kata Tuhan hanya T, itu maknanya itu berbeda, itu satu. Maknanya sudah berbeda begitu. Jadi kalau Bapak mau pelajari Alkitab harus pelajari dulu maknanya. Biasanya maknanya itu tertera di Alkitab itu di belakangnya. Ada yang disebut dengan kamus Alkitab, harus dipelajari dulu di situ. Ini apa nih yang dimasukkan dengan Tuhan yang huruf besar semua? Kemudian ini apa nih yang dimaksudkan dengan Tuhan yang T-nya huruf cuma T yang huruf besar. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Tuhan dalam ajaran Alkitab dan makna Tuhan dalam bahasa Indonesia yang dipakai oleh teman-teman Muslim itu berbeda maknanya. Itu yang kedua. Itu yang kadang-kadang kita salah paham gitu. Kalau teman-teman Muslim dan orang awam dan orang Indonesia yang selama ini memahami bahwa Tuhan itu langsung merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Tapi ajaran Alkitab itu tidak seperti itu, Pak. Ajaran Alkitab itu